kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin Natal.
segala kebaikan Tuhan. Tidak dapat kita membalas semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita boleh ada sore hari ini, saat ini, karena anugerah Tuhan. Kita memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita semua. Kita mau menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Kau Allah yang setia.
surga, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah-Mu oleh karena Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah dunia dalam wujud manusia. Itulah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur di kesempatan sore hari ini dalam perayaan Natal bersama keluarga besar SMP 230 Jakarta Timur. Kami bersyukur ada sukacita yang Tuhan berikan. Dan terlebih dari semuanya itu, inilah satu waktu yang indah yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing dan menolong kami semua, sehingga kami diberkati di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi pegangan hidup kami, kekuatan kami dalam menjalani hidup kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga setiap Bapak, Ibu, dan juga siswa-siswi SMP 230. Kami semua diberkati. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, serta anak atau siswa-siswi SMP 230. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Panitia Perayaan Natal SMP 230 Jakarta Timur untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Joel Parana. Saya gembala sidang di tempat ini, GMII Korintus Apesil. Saya ada di sini sebagai gembala belum lama Bapak Ibu, baru sekitar kurang lebih 5 bulan. Saya pindahan atau mutasi dari Bekasi Timur, jadi tidak terlalu jauh. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Mari saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang kedua. Yang membawa Alkitab atau Alkitab, silakan. Kalau Alkitab itu yang di dalam di HP ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini yang akan menjadi bacaan dan renungan kita dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi SMP 230 membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Perikopnya adalah orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud
sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Amin. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itulah tema Natal nasional kita, yaitu PGI dan juga KWI. Dan subtema kita pada sore hari ini, Natal menuntun kita menuju terang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari jalan lama yang membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, siswa-siswi SMP 230. Dalam peristiwa Natal atau kisah Natal, orang Majus atau kisah orang Majus ini tidak akan pernah dilewatkan. Ini selalu akan dimunculkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dan tentunya mungkin Bapak Ibu dan juga siswa-siswi bertanya, siapa itu orang Majus? Lalu apa kepentingannya dengan Yesus? Ini perlu menjadi satu pertanyaan serius dalam hidup kita. Sebenarnya siapa itu orang Majus? Lalu ngapain mereka jauh-jauh dari tempat yang begitu jauh dari timur? Mereka pergi menuju ke Betlehem untuk mencari seorang bayi yang baru lahir. Bahkan mereka mengatakan satu kalimat yang luar biasa, kami mau menyembah Dia. Nah, istilah kata menyembah itu ditujukan kepada seorang penguasa, seorang raja. Lalu siapa orang Majus ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, siswa-siswi SMP 230. Orang Majus ini bukan orang biasa. Mereka berasal dari Persia. Tepatnya kurang lebih kalau sekarang itu adalah negara Irak di Timur Tengah. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan peta, itu jarak negara Irak dengan Israel itu sangat jauh sekali. Dan pada masa itu transportasi sangat terbatas, belum ada pesawat terbang. Dan ada kemungkinan besar pasti mereka mempergunakan onta untuk transportasinya. Dan itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Mereka bukan orang Israel, mereka bangsa Persia, mereka bangsa kafir. Lalu siapa mereka? Orang-orang Majus ini itu mereka orang-orang pandai, Bapak Ibu, para filsuf. Dan mereka pun juga adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu perbintangan, ahli nujum. Mengapa? Karena dalam kerajaan Persia mereka percaya bahwa apa yang terjadi di langit dengan membaca bintang itu juga yang akan terjadi di bumi. Sehingga orang-orang Majus ini mereka adalah orang-orang penting yang dijadikan penasihat raja. Karena kepercayaan itu tadi bahwa apa yang terjadi di langit terkait dengan bintang yang dibaca oleh orang-orang Majus ini, itulah yang mereka yakini yang akan terjadi di bumi. Sehingga pada waktu mereka melihat ada satu bintang yang muncul, biasanya sering dipakai istilah bintang Daud. Pada saat bintang itu muncul, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan bintang sembarang bintang, tapi bintang yang khusus yang menandakan lahirnya seorang raja besar. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka tahu bahwa bintang yang muncul itu akan lahirnya seorang raja besar? Dan bintang itulah yang menuntun mereka sampai ke tanah Israel. Dan mereka mengatakan seorang raja Yahudi. Padahal pada waktu itu Herodes Agung sebagai raja. Tetapi orang Majus mengatakan kami telah melihat bintangnya dan kami akan datang sujud menyembah Dia. Berarti ada sesuatu yang khusus yang dilihat oleh orang Majus ini terkait dengan bintang itu, bahwa orang-orang Israel atau orang Yahudi sedang menantikan seorang raja. Dan ini tidak lepas, Bapak Ibu. Memang Alkitab tidak mencatat itu terkait dengan pada waktu umat Tuhan ada dalam pembuangan di Babel.
Dan ada beberapa tokoh yang sangat terkenal yang saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan nama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang pandai. Dan kemungkinan besar dari kesaksian anak-anak Tuhan yang di dalam pembuangan itulah mereka bersaksi menceritakan bahwa kami sedang menantikan seorang Mesias, seorang raja yang akan lahir. Dan itulah raja orang Yahudi. Dan pada waktu bintang itu muncul dan ini dilihat oleh para orang Majus, dan mereka punya keyakinan bahwa inilah bintang itu. Dan inilah tanda lahirnya seorang raja besar. Dan mereka rela meninggalkan negerinya dengan segala kesulitan yang mereka hadapi dalam perjalanan yang begitu jauh, hanya untuk ingin bertemu seorang raja Yahudi yang baru lahir. Dan kami akan datang sujud menyembah. Bapak Ibu perhatikan, seorang pembesar atau para pembesar ini dari kerajaan Persia, kerajaan yang besar pada masa itu, mereka rela melakukan perjalanan begitu jauh untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir, sementara mereka berbeda bangsa dan tidak ada urusannya dengan bangsa Persia. Yesus lahir, Mesias lahir hanya untuk umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Lalu mengapa mereka rela meninggalkan negerinya, menempuh perjalanan yang begitu jauh dengan segala resiko di perjalanan, bertemu dengan penyamun dan perampok? Tapi itu tidak menjadi alasan bagi mereka, hanya ingin bertemu dengan raja orang Yahudi yang baru lahir. Itulah yang disebut Mesias. Dan pada waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka bertemu dengan Herodes. Di manakah raja orang Yahudi? Dan Herodes begitu ketakutan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu siapa itu Raja Herodes? Nah, Herodes yang dimasukkan di sini adalah Herodes Agung. Ini raja yang berkuasa sangat lama, sekitar kurang lebih 40 tahun. Dan ini raja yang paling jahat Bapak Ibu. Dia punya istri, istrinya pun dibunuh. Dia punya anak-anaknya pun dibunuh. Dia punya mertua-mertuanya pun dibunuh. Karena ini raja yang paranoid Bapak Ibu. Dia raja yang sangat ketakutan dengan orang yang ingin mengganggu kekuasaannya. Sehingga pada waktu dia mendengar dari mulut orang Majus di mana raja orang Yahudi yang baru lahir, dia begitu ketakutan. Padahal Yesus lahir untuk umat Tuhan orang Yahudi. Dan Herodes ini adalah keturunan orang Yahudi. Dia punya darah Yahudi di dalam dirinya. Seharusnya dia punya kepentingan dengan lahirnya Yesus. Tetapi pada waktu diberitahukan bahwa Mesias telah lahir, kemudian dia memanggil para imam dan ahli-ahli Taurat. Para imam dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi ini, dia tahu berdasarkan hukum Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, mereka tahu di mana Mesias itu dilahirkan. Itulah di Bethlehem di Yudea. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Herodes yang punya darah Yahudi, ahli Taurat, dan juga para imam yang adalah orang Yahudi, dan Kristus datang untuk kepentingan orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak punya hati untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Tetapi justru orang kafir yang datang dari kerajaan yang begitu jauh dengan segala resiko yang mereka tempuh, mereka mau datang dan mau sujud menyembah. Sebenarnya dari kisah ini Bapak Ibu, Tuhan mau mempermalukan umatnya sendiri. Allah datang dalam wujud manusia ingin menyelamatkan umatnya, bangsa pilihannya, tetapi bangsa pilihannya tidak peduli. Sehingga inilah benar apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal, bahkan menolaknya. Dan masuk ayatnya yang ke-12 dalam Injil Yohanes pasal 1. Setiap orang yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Umat Yahudi menolak kehadiran Mesias. Dan mereka tahu persis di Bethlehem, di tanah Yudea. Lalu apa yang dilakukan oleh Herodes bersama para ahli Taurat dan imam-imam?
justru mereka menyuruh para orang Majus, kalian cari ya, nanti kalau sudah ketemu bayi itu kasih tahu saya pun akan datang untuk sujud menyembah. Betulkah kalimat Herodes itu dia ingin bertemu juga dengan bayi itu dan untuk menyembah? Tidak, Bapak. Seperti tadi saya katakan, Herodes ini seorang raja yang paranoid, Bapak. Dia paling takut kalau kekuasaannya terganggu. Sehingga kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-16, pada waktu orang Majus diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes, tetapi kembali ke jalan lain. Bagaimana reaksi Herodes? Herodes marah dan memerintahkan untuk membunuh semua anak yang lahir usia di bawah 2 tahun, Bapak. Karena dia tidak mau kekuasaannya terganggu, Bapak. Dan ini menunjukkan bahwa Herodes memang tipe gambaran dari orang yang sangat jahat, Bapak. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali untuk melihat tentang orang Majus ini. Bangsa kafir, sekalipun mereka punya jabatan di kerajaannya, mereka orang pandai, dan mereka tidak punya kepentingan langsung dengan Mesias Yesus. Tetapi pada waktu mereka melihat bintang itu, mereka percaya ini satu bintang khusus. Raja besar telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu mereka rela meninggalkan negerinya, menempuh perjalanan yang begitu jauh. Dan pada waktu mereka bertemu dengan Herodes dan mendapatkan informasi dari para imam dan juga para ahli Taurat bahwa di Betlehem tempatnya, akhirnya mereka pergi ke tempat itu, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pencarian mereka tidak sia-sia. Dan bintang yang mereka lihat kemudian muncul kembali dan menuntun mereka di satu tempat di Betlehem, di kandang domba, kandang binatang. Dan mari kita perhatikan baik-baik, Bapak. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan mulai ayat-ayat yang ke-10 dari kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan begini, ketika mereka, para orang Majus, melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Walaupun mereka belum melihat bayi itu, tapi mereka melihat pimpinan Tuhan berupa bintang itu yang muncul kembali, menuntun mereka untuk bertemu dengan sang bayi Natal itu. Mereka sangat bersukacita. Dan ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Mereka masuk ke rumah itu dan melihat anak itu. Artinya bahwa orang Majus melihat bayi Natal. Mereka bertemu dengan Yesus secara langsung. Pencarian mereka yang begitu panjang, Bapak Ibu, dan Tuhan memberikan jawaban, menuntun mereka untuk bertemu dengan bayi, melihat langsung sang bayi Natal, melihat langsung raja besar yang ditunjukkan oleh bintang itu. Mereka melihat langsung, bertemu dengan langsung. Lalu setelah bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Ayat 11. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Saya yakin kalau Bapak Ibu hadir pada masa itu sebagai Yusuf dan Maria, pasti kebingungan. Ini emangnya anak saya ini seperti apa ya? Kok orang besar dari kerajaan lain sujud menyembah dia? Saya yakin Maria dan juga Yusuf kebingungan dan tidak mengerti. Dan bukankah pada waktu malaikat memberitahukan kepada Maria maupun Yusuf, mereka pun juga tidak mengerti. Yusuf ambillah Maria, tunanganmu itu, yang mengandung. Mereka belum resmi menikah sebagai suami istri. Dia mengandung, kemudian sudah disebutkan pula anaknya. Jenis kelaminnya apa? Padahal belum ada mesin USG. Anak itu laki-laki. Bukan hanya itu, langsung disebutkan namanya. Beri nama dia Yesus. Maria menjawab,
bagaimana mungkin? Aku belum bersuami, aku belum menikah. Dan malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang engkau akan lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Hah? Bagaimana Maria bisa mengerti dan memahami itu? Bagaimana Yusuf juga mengerti dan memahami akan hal itu? Dan mereka juga dikagetkan lagi, bagaimana orang-orang hebat dari kerajaan lain datang menyembah anak itu, sujud di depan anak kecil yang belum tahu apa. Tapi inilah seperti saya katakan Bapak Ibu, Tuhan memakai orang Majus ini untuk mempermalukan umatnya sendiri. Karena apa? Mereka tidak menghargai kehadiran Mesias dalam hidup mereka. Dan ini juga satu pelajaran bagi kita, bahwa dalam hidup kita, kita tidak menghargai Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Tuhan akan pakai orang lain yang tidak mengenal Tuhan untuk mempermalukan kita. Orang Majus mengajarkan kepada kita bahwa mereka sedang bertemu dengan Raja besar, dan bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu mereka tunjukkan dengan satu gerak tubuh apa Bapak Ibu? Sujud menyembah. Seperti seorang bawahan atau tahanan menyembah kepada raja yang menaklukkan dirinya dan menunjukkan rasa hormat kepada sang penguasa itu. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Majus. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Mereka sudah melihat Yesus. Mereka tunjukkan sikap hormat, sikap penyembahan kepada Yesus. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semua. Seberapa besar rasa penghormatan kita kepada Tuhan Yesus? Seberapa besar penghormatan kita kepada Tuhan Yesus? Saya khawatir kalau ada orang Kristen menganggap Yesus itu seperti pemahaman agama-agama lain. Oh, dia hanya sekedar nabi, dia hanya sekedar utusan Tuhan. Saya katakan tidak, Bapak Ibu. Yesus bukan nabi, Yesus bukan utusan Tuhan, tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan inilah yang ditolak oleh pengajaran agama-agama lain yang tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah mati di atas kayu salib? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pengenalan akan Yesus itu akan membawa kita untuk menghormati siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Saya bukan tipe orang yang anti terhadap kemajuan teknologi, Bapak. Itulah disebut dengan smartphone. Yang sekarang banyak orang Kristen kalau pergi ke gereja kan malas bawa Alkitab kan, tapi yang dibawa smartphone. Dan sekarang saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen pada saat membaca Alkitab dari smartphone, kemudian pada waktu firman Tuhan disampaikan, mereka tidak fokus pada firman Tuhan, tapi sibuk dengan medsos. Firman Tuhan disampaikan, dia sibuk dengan medsos. Saya dari sini bisa melihat, Bapak Ibu main Facebook atau WA, itu gampang kelihatan dari warnanya. Ya kan? Kalau warna biru itu pasti Facebook. Warna hijau WA. Kalau polos IG. Kalau yang nggak jelas itu yang nggak punya HP. Berapa banyak Bapak Ibu orang Kristen tatkala firman Tuhan disampaikan, dia menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya paling suka nonton film kolosal Bapak Ibu, terutama film kolosal kerajaan Cina. Bapak Ibu perhatikan, kalau yang suka nonton film kolosal tentang kerajaan Cina ya. Nah, dalam kerajaan Cina kan banyak dinasti ya, banyak kerajaan. Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya kerajaan yang satu atau dinasti yang satu, katakan dinasti A, mau menyerang dinasti B. Dalam perjalanan dinasti A ini, mereka dalam perjalanan cuma berhenti di satu tempat. Kemudian ada utusan dari sang kaisar untuk membawa selembar surat untuk disampaikan kepada pasukannya.
Bapak perhatikan, sang utusan pada saat dia akan membaca surat kaisar itu, Bapak perhatikan, dari jenderal sampai kopral, mereka berlutut dan tidak berani memandang si pembaca surat kaisar. Padahal yang datang bukan kaisar, yang datang utusannya. Tapi yang dibaca itu surat kaisar. Tapi mereka menunjukkan rasa hormat, berlutut dan tidak berani memandang utusan itu. Bapak Ibu perhatikan aja. Kalau nggak percaya, saya selalu perhatikan itu. Saya berpikir kalau surat kaisar dibacakan, mereka begitu hormat, berlutut dan tidak berani memandang. Lalu tak kala firman Tuhan disampaikan, di mana rasa hormat kita? Pendeta sampaikan firman Tuhan atau pastor sampaikan firman Tuhan, kita sibuk. Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan, kita aja tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Engkau yang katanya percaya bahwa Yesus adalah Allah, di mana rasa hormatmu? Kita yang menyebut dia sang juru selamat, juru selamatku, di mana rasa hormatmu? Orang Majus tidak punya urusan dengan Mesias karena dia bukan orang Yahudi. Tapi mereka tahu bahwa yang dilahirkan berdasarkan petunjuk bintang ini bukan raja sembarang raja. Oleh sebab itu pada waktu mereka masuk dan melihat Yesus, mereka sujud menyembah. Setelah menyembah, Bapak Ibu, Alkitab mencatat mereka memberi persembahan. Mereka memberi persembahan. Di sini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, persembahan yang benar adalah persembahan yang kita berikan kepada pribadi yang kita kenal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempersembahkan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus kenal betul siapa itu Yesus Kristus. Jangan kita ngasih persembahan itu asal-asalan, Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan di beberapa jemaat yang pernah saya layani. Saya katakan gini, ya maaflah kalau di sini ada yang tersinggung, gak apa-apa lah. Itu berarti merasa. Saya paling gak suka lihat orang Kristen kasih persembahan ya itu dikremes, orang Jawa bilang diuntel-untel gitu. Mana ya? Oh ini Pak Widodo orang Jawa tahu ini. Sudah 1000 lusuh diuntel-untel lagi. Jelek lagi. Saya kadang-kadang mengajarkan kepada jemaat, Bapak Ibu kalau kasih persembahan, cobalah lipat 2 kali aja lah. Ya, supaya nanti bendahara kalau buka gampang. Ini sudah 1000 lusuh, amin-amin. Ya. Karena kalau kita kasih persembahan asal-asalan, Bapak Ibu, Tuhan pun gak akan pernah miskin. Bapak Ibu dan saya gak kasih persembahan, gak akan pernah miskin. Tapi kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur karena kita mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan saya, yang memelihara saya. Kita memberi, Bapak Ibu, gak ada artinya. Dan Tuhan tidak akan pernah merasa miskin. Mari kita memberi persembahan karena kita mengenal siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Anak-anak SMP 230. Ya, mulai dari sekarang belajarlah untuk mengenal Tuhan. Supaya kita tahu menghargai siapa itu Yesus. Dan yang menarik, Bapak Ibu, sepintas saya akan sedikit menjelaskan persembahan yang mereka bawa itu emas, kemenyan, dan emas itu merupakan satu persembahan yang selalu diberikan kepada raja, sehingga secara tidak langsung orang Majus dan dunia mengatakan bahwa bayi ini adalah raja. Kemudian kemenyan ini terkait dengan tugas keimamatan, bahwa Yesus adalah imam yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Lalu mur ini berkaitan dengan untuk merempah-rempahi mayat supaya awet, Bapak Ibu. Dan ini berbicara tentang apa? Kematian Yesus nantinya. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan, Bapak Ibu, dalam usia yang masih kecil, Bapak Ibu, nubuatan nantinya dia akan mati, Bapak Ibu. Itu sudah ditunjukkan dengan persembahan dari sang orang Majus ini, bahwa dia akan mati, Bapak Ibu. Tapi kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan. Kalau Yesus tidak mati, Bapak Ibu dan saya tidak akan selamatkan.
Makanya kalau ada ajaran yang mengatakan, oh yang disalib itu bukan Yesus, tetapi seseorang yang diserupakan seperti Yesus, saya katakan itu ajaran sesat Bapak Ibu. Bukan ajaran Alkitab. Yesus memang harus mati. Dan ini yang sudah dipahami kan, kok Allah mati? Mereka nggak tahu. Yesus mati sebagai manusia. Dan ingat, dalam pribadi Yesus atau dalam diri Yesus itu ada dua sifat. Satu sifat ilahi, satu sifat manusiawi. Dia Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Dan dia mati sebagai kemanusiaannya dia mati. Kalau Allah tidak mungkin mati Bapak Ibu. Dan ini yang tidak akan bisa dimengerti oleh banyak orang, kecuali kalau orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Baru dia akan mengerti. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Kristus, orang Majus ini menggambarkan juga kita sebagai satu pribadi orang-orang yang baik. Sehingga pada waktu mereka dipesan oleh Herodes, nanti kalau sudah kamu ketemu bayi itu kasih tahu kami ya. Tapi Tuhan tahu niat jahat dari Herodes ini. Tuhan juga tahu dan Tuhan tidak mau mengorbankan orang baik di tangan orang jahat. Dan akhirnya dalam sebuah mimpi Tuhan ingatkan, jangan kembali ke Herodes. Carilah jalan lain. Dan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan selalu menjaga dan melindungi orang baik. Tuhan tidak mau orang Majus ini celaka. Saya yakin Bapak Ibu, seandainya ini kita berandai-andai, kalau seandainya orang Majus ini kembali kepada Herodes, dia pun akan dibunuh, mereka pun akan dibunuh oleh Herodes. Tapi Tuhan tahu orang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita selalu hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berbuat baik kepada sesama kita. Kalau ada orang berniat jahat, tidak usah Bapak Ibu takut, Tuhan melindungi kok. Tuhan melindungi, ya, Tuhan melindungi. Berbuatlah baik sekalipun kau tidak dihargai dan tidak dihormati. Sekalipun kebaikanmu dilupakan oleh orang, teruslah berbuat baik. Saya sangat diberkati dengan ucapan dari seorang yang sangat terkenal dan sangat dihormati di dunia ini, Ibu Teresia atau Mother Teresia. Dan itu ucapannya saya cetak dalam lembaran besar Bapak Ibu, itu di lantai bawah. Nanti kalau Bapak Ibu masuk di ruangan bawah ini, itu saya sangat diberkati dengan ucapan beliau. Terutama kalimat yang terakhir Bapak Ibu. Pada dasarnya itu bukan urusanmu dengan mereka, tapi itu urusanmu dengan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Kristus, Natal membawa kita pada satu pembelajaran. Siapa itu Yesus yang sesungguhnya? Natal juga mengajarkan kepada kita untuk menghormati Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Natal juga mengajarkan kepada kita untuk belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan Natal juga mengajarkan kepada kita bahwa orang baik di hadapan Tuhan selalu dijaga dan dilindungi Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan mereka dari yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berhenti berbuat baik. Sekalipun Bapak Ibu tidak dihargai, tidak dihormati, mungkin dilupakan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, itu bukan urusan Bapak Ibu dengan mereka, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Saya rindu kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Secara khusus keluarga besar SMP 230 Jakarta Timur. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan satu contoh teladan yang baik orang Majus. Sekalipun mereka orang pandai, orang hebat di negeri mereka, dan tidak ada urusannya dengan kehadiran Mesias, tetapi mereka mau datang jauh-jauh, siap menghadapi segala resiko apapun dalam perjalanan, hanya ingin bertemu dengan Yesus yang mereka yakini ini Raja besar, bukan Raja sembarang raja. Dan itu ditunjukkan dalam sikap mereka setelah mereka melihat dan bertemu dengan Yesus. Mereka menyembah bayi Yesus.
Bahkan mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus. Tuhan, terima kasih. Ini juga merupakan satu pelajaran. Jika umat Tuhan tidak menghargai Tuhan, Tuhan bisa pakai bangsa lain untuk mempermalukan umat Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk menghargai dan menghormati Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hadir dalam wujud manusia. Supaya kami selalu menghargai dan menghormati Yesus yang adalah Allah 100%, manusia 100%, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur ada satu pelajaran yang indah kami dapatkan Tuhan dari kebenaran firman, bahwa orang baik di hadapan Tuhan, Tuhan selalu jaga lindungi, dan Tuhan tidak membiarkan mereka dicelakai oleh orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Tuhan sudah memberkati hamba, Tuhan juga sudah memberkati setiap bapak, ibu, dan juga siswa-siswi SMP 230. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.